Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Pak? Dengar-dengar kemarin cari-cari saya nih Pak. Iya Pak, Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Semoga begitu juga sebaliknya dengan Pak Kepala Sekolah. Hari ini sehat-sehat juga, sehat walafiat selalu Alhamdulillah Pak. sehat Pak. Gimana gimana nih ceritanya Pak? Udah 2 hari ini saya dengar cari-cari saya terus ini Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Soalnya 2 hari ini masih DL kemarin itu. Iya Pak, dari hari Jumat kemarin saya terus mencari Bapak ini karena ada ya dikatakan mendesak, mendesak, dikatakan tidak ya saya sabar menunggulah karena apapun yang terjadi saya harus tetap sama Pak Kepala Sekolah ini curhatnya ini. Iya Jadi memang Pak. saya ini mau mau curhat ini Pak, kisahnya ini seperti itu, mau curhat mengenai permasalahan yang terjadi mengenai pembelajaran ini Pak, pembelajaran di kelas yang berhubungan tentunya dengan ini, dengan wali murid juga nantinya Pak, seperti itu. Oke Pak. Baik Pak. Mungkin mau pengen cerita-cerita apa nih Pak? Jadi begini Pak Kepala Sekolah, saya merasakan bahwa beberapa bulan terakhir ini kita ini kan mau persiapan semester ini. Tentunya saya merasakan kebetulan karena saya ini mengajar di kelas bawah Pak, di kelas 2. Jadi sepertinya Iya saya Pak. akhir-akhir ini sangat kesulitan sekali dalam ini me- mendampingi anak-anak dalam khususnya ini dalam ke dalam suasana belajarnya ini Pak. Anak-anak ini kadang kehilangan konsentrasinya. Yang jelas intinya anak-anak ini sangat kehilangan konsentrasi Pak di kelas. Jadi beberapa kali saya tanya anak-anak ini memang permasalahan atau pemicunya ini di rumah, nggih. Jadi seperti itu. Jadi permasalahan yang terjadi kenapa anak-anak ini seringkali kurang begitu semangat dalam belajar ini ternyata poinnya itu datang dari rumah seperti itu, Pak. Begitu ya Pak ya. Jadi eh dari cerita kita nih Pak, tujuan Bapak atau rencana Bapak tuh seperti apa untuk anak-anak ini nih Pak? Jadi seperti ini, Pak. Karena ini tentunya dari apa yang sudah saya amati, dari apa yang sudah saya lihat, kebetulan kemarin kami juga sudah melakukan door to door kepada wali murid. Hanya beberapa wali murid saja sih Pak yang sempat, makanya saya itu pingin dan meminta waktu ke Bapak Kepala Sekolah sebelum semester ini untuk diadakan rapat wali murid. Tujuannya untuk apa? Untuk penekanan nanti bagaimana persiapan-persiapan kita mengenai ujian semester genap ini, Pak. Tentunya saya juga sangat kasihan, Pak, ketika melihat anak-anak itu kita ngotot melakukan pembelajaran di kelas, tapi ternyata anak-anak itu kurang begitu semangat, Pak, dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. Sebetulnya masalahnya itu sepele, Pak, sepele sekali. Gara-gara katanya anak-anak itu kalau pagi tidak pernah sarapan. Apa yang dikatakan anak-anak ini sepele, Pak, tapi menurut kita ini berat. Apa ya mungkin kita tiba-tiba menekan orang tua harus Bapak Ibu pagi-pagi harus masak. Wah, kan seperti itu. Makanya kita kan harus cari jalan keluarnya bersama, Pak. Kita Iya tidak Pak, bisa benar Pak. kita tidak bisa menjustis semua kesalahan ini terjadi karena orang tua di rumah. Jadi kita harus pelan-pelan kita berikan wawasan, kita berikan pengetahuan mengenai apa-apa sih yang memang yang sekiranya bisa membuat anak ini bisa semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar. Tentunya nanti saya juga berharap saya sendiri bisa melakukan memberikan masukan nanti ketika rapat kepada wali murid apa-apa saja sih yang hendaknya dilakukan wali murid ini terhadap kesiapan belajar siswa-siswanya atau anak-anaknya di rumah. Karena begini Pak, kenapa kok alasan saya seperti itu?
kita harus menyadari karena waktu kita kan cuma terbatas, Pak. Waktu kita kan terbatas di sekolah ini ya. Jadi Bener Pak, waktu terbatas sekali. waktu yang lebih banyak untuk anak-anak itu tetap orang tua. Seharusnya orang tua itu memberikan pendampingan terhadap belajar anak-anak, terus kemudian memberikan rasa nyaman pra belajar di sekolah. Ini perlu, saya kira ini perlu. Karena termasuk sarapan itu tadi, Pak. Ketika anak-anak pagi berangkat sekolah, bangun tidur, ku terus mandi, ku terus berangkat sekolah tanpa sarapan, yang terjadi anak-anak di sekolahan itu pasti pagi sudah ngantuk, Pak. Ya, sarapan saja kadang Bener nggak Pak. masuk, apalagi yang nggak sarapan, mikir perutnya lapar terus. Jadi hal itu, Pak, yang saya pikirkan beberapa hari kemarin, dan bahkan sempat saya juga menemui beberapa orang tua ketika pas ngobrol-ngobrol santai ketemu di pinggir jalan juga seperti itu. Bahkan kemarin ada beberapa ibu-ibu juga wali murid yang sudah saya gali informasinya juga seperti itu. Jadi seperti itu, Pak, permasalahan yang terjadi. Baik Pak, nanti terima kasih atas cerita Bapak. Dan di sini akhirnya saya tahu permasalahan anak-anak kita gitu ya Pak ya. Kenapa anak-anak kita nih kok kalau pagi kayaknya berangkat itu lemas itu nggak kayak Iya, nggak punya tenaga gitu ya, Pak. benar Satu benar. pacara, ya satu pacara kemarin juga ini ya banyak yang pingsan tadi itu waktu Iya, upacara betul. gitu kan. Betul, Pak. Kalau mereka kalau saya yang tanya itu anak-anak mungkin takut atau segan, susah nggak mau menjawab gitu. Dengan cerita Betul, Bapak Pak. akhirnya alhamdulillah saya tahu nanti akan saya tindak lanjuti sesuai eh, keinginan Bapak gitu. Ini kira-kira untuk mengidentifikasi ini nih Pak, masalah yang kita hadapi ini nih Pak, seperti apa nih Pak? Baik, Pak. Jadi eh, identifikasi apa yang perlu saya laksanakan ini, salah satunya tadi saya juga sudah menyebutkan, kita menggali informasi ini dari orang tua, apa sih permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang kedua, eh, kita harus melakukan penekanan, Pak ya. Kita penekanan terhadap Iya orang Pak ya. tua. Jadi intinya itu gini, Pak. Intinya menurut pendapat saya itu jangan sampai orang tua itu punya asumsi bahwa anak itu wis dipasrahkan ke sekolahan, wis. Intinya gini, saya pasrah anak saya ke guru-guru di sekolah. Jadi jangan sampai seperti itu, Pak. Jadi mulai saat ini kita harus membenahi mindset orang tua bahwa tanggung jawab pendampingan belajar anak itu harus dilakukan orang tua juga di rumah. Bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Mengingat lagi yaitu tadi bahwa kita itu jamnya itu hanya 4-5 jam di sekolah, tetapi untuk anak-anak di sekolah di rumah itu yang lebih banyak. Orang tua sebetulnya tidak harus melaksanakan pendampingan itu terlalu lama, Pak, karena kita menyadari bahwa berapa menit sih yang bisa ditangkap anak-anak di rumah ketika belajar itu ada enggak sampai berjam-jam. 15-30 menit selesai. Itu sudah cukup. Tetapi memang betul-betul dimaksimalkan waktu itu. Dilakukan pendampingan, dilakukan segala berbagai jenis metode pendampingan belajar seperti itu, Pak. Jadi rencana saya memang seperti itu, Pak. Penekanannya seperti itu. Jadi identifikasinya mulai orang tua siswa itu ya Pak ya. Iya. Apa Jadi kita apa sih mulai yang dari bisa eh, kita mulai dari mulai orang tua dari siswa. identifikasi ke orang tua itu sehingga kita tahu dan masalahnya dan cari jalan keluarnya gitu ya Pak ya. Betul. Dan Betul. ini Pak, rencananya untuk rencana aksinya nih Pak, kira-kira sebelum apa kan nanti kita akan ada undangan rapat orang tua dan sebagainya. Tapi sebelum itu, apakah mungkin Bapak punya rencana Pak sebelum kita undang orang tua siswa nih Pak untuk rencana aksinya nih Pak? Baik, Pak. Eh, rencana saya begini, Pak. Jadi karena kita itu sering ketemu dengan anak-anak di sekolah, kita menggali informasi dulu. Kita kembali lagi, kita menggali informasi lagi. Seperti beberapa hari yang lalu yang selepas upacara itu, Pak, yang anak-anak banyak yang pingsan, ternyata kan yang kita tanya, ternyata anak-anak belum sarapan, belum sarapan, belum sarapan. Akhirnya saya juga tanya juga, lu kenapa kok belum sarapan? Gitu.
Ternyata memang di rumah orang tuanya bangun kesiangan, belum sempat masak, anak-anak harus segera berangkat ke sekolah. Kemudian untuk rencana saya ini, Pak, kembali ke rencana ini tadi, eh, saya berharap selain dari orang tua di rumah, pihak sekolah ini kita kan belum belum ada kantin nih, Pak. Kita belum ada kantin di sekolah kita Oh ini. iya Pak, benar-benar Pak. Bagaimana? Halo Bapak, maaf Halo, Pak, Pak. Halo. jaringan saya Pak. Ah iya Pak. Eh bisa diulang lagi Pak rencananya Pak? Mohon maaf Pak, Bisa, jaringan bisa. tadi tersendat Bapak. Iya. Iya, iya. Hmm. Baik, bisa, Pak. Jadi begini, untuk rencana. Halo Pak, Iya, Pak. mohon maaf Pak, jaringan jaringan dua kali ini. Hmm. Eh, tapi gimana Pak rencana Pak? Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf sekali Pak jaringannya ini Ya, Pak. tidak apa-apa, Ya. Pak. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri kalau gangguan jaringan memang seperti itu. Jadi begini, untuk rencana aksinya nanti kita berharap kita menawarkan kepada wali murid, siapa tahu nih ada yang berkenan untuk berjualan, walaupun ya tidak makanan berat lah, paling tidak makanan-makanan ringan seperti apa yang sekiranya nanti ya bisa menambah nilai nilai ekonomis lah. Tentunya anak-anak juga bisa melakukan apa ya istilahnya transaksi jual beli, mungkin yang di rumah belum sempat sarapan, anak-anak bisa membeli makanan atau apa yang sekiranya bisa untuk istilahnya pengganjal perut lah, Pak, seperti itu. Maksud saya seperti itu, nanti rencananya seperti itu. Makanya saya juga kemarin sudah menawarkan tinggal nanti seperti apa tindak lanjut dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan, atau bagaimana nanti untuk izin atau bagaimana nanti seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas ininya Pak apa informasinya dan rencana Bapak sangat luar biasa sekali Pak rencananya Pak. Saya aspirasi banget. Saya malah terima kasih ke Bapak gitu kan dengan bincang-bincang ini. Kemudian Bapak udah punya rencana ke orang tua siswa untuk menyampaikan saat mau jualan. Saya sangat setuju Pak. Nanti boleh temuin saya sama orang tua siswa yang ingin berjualan, akan saya izinkan Pak, dan akan kita atur seandainya ada 2 atau 3 orang yang ini kita atur Pak agar menunya berbeda-beda gitu sehingga tidak ada saling perdebatan atau seperti itu, Pak. Saya terima kasih sebelumnya. Gini Pak, oh, selama bincang-bincang ini nih Pak, gimana nih Pak perasaan Bapak kita udah bicara, bincang-bincang itu cerita-cerita di pagi ini nih Pak. Terus terang, Pak, saya merasa lega ini karena nantinya semuanya ini kan kembalinya nanti untuk sekolah kita juga, Pak. Biar kita itu tenaga pendidik itu juga merasa merasa ringan bebannya. Kalau orang tua di rumah seyogyanya dapat dapat memahami seperti apa sih sebetulnya untuk persiapan persiapan kegiatan semester kita nanti itu. Tentunya kan dimulai dari anaknya dulu. Kok anak-anak ini hari-hari ini malas belajar gitu loh. Ternyata ya jawaban anak-anak hampir semuanya sih, Pak, hampir 70% seperti itu. Anu pagi ngantuk, anu pagi, ternyata ya masalahnya memang dari rumah. Itu yang memang harus kita tekankan. Terus terang saya senang, Pak. Setelah melakukan pembicaraan ini saya senang, saya juga merasa terbantu, saya juga merasa terfasilitasi. Tentunya saya nanti juga berharap
Bapak Kepala Sekolah. Mohon maaf nih Pak ya, saya berharap nanti Iya, Bapak Kepala Pak. Sekolah juga memberikan penekanan, menawarkan seperti apa yang mungkin sudah saya eh, bilang ke Bapak tadi. Siapa tahu di sekolah ada yang bisa berjualan, atau mungkin kalaupun tidak ada memang kita harus memberikan penekanan ke orang tua dengan cara itu tadi, bagaimana tanggung jawabnya untuk mempersiapkan bekal makanan lah kepada anak-anak seperti itu. Iya, Pak. Itu Pak yang saya rasakan, saya Kira-kira sangat senang sekali. iya, Pak. Makasih, Pak. Kira-kira nih, Pak, siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk rencana Bapak ini? Begini Pak, rencana saya ini nanti yang jelas akan saya sampaikan ke yang pertama ke guru mata pelajarannya dulu. Nanti saya perlu identifikasi. Jadi permasalahan ini kan pastinya juga di apa ya, dirasakan oleh guru-guru mata pelajaran yang lain begitu Pak. Jadi saya akan menggali informasi dari guru mata pelajaran yang lain, apakah kira-kira nih ketika teman-teman yang lain mengajar di kelas ini juga permasalahannya sama gitu loh. Anak-anak sering ngantuk, anak-anak sering enggan, sering malas-malesan. Kalau jam khususnya jam pertama, jam kedua ini Pak ya. Saya kira kalau siang itu ketika habis istirahat pertama itu anak-anak sudah sehat, segar bugar, walaupun anak-anak itu nggak pagi nggak sarapan kayak gitu loh, karena sudah melalui proses istirahat ini tadi, proses bermain kan Iya, seperti itu. Pak. Yang pertama dari rekan sejawat tentunya Pak. Untuk tentunya yang kedua, saya juga perlu bantuan orang tua nanti untuk kesepakatan yang kita ambil ini juga nanti dari rekan-rekan guru di sekolah juga. Itu Pak. Baik, Pak. Ini Pak, sebelum rapat nanti, kita rapat kan 1 minggu lagi ya, Pak, ya? Kira-kira sebelum rapat ini, Pak, bisakah kita bertemu lagi, Pak, untuk siapa tahu nanti Bapak sudah nemukan nih, Bapak nemukan, saya nemukan juga siapa yang mau jualan, sehingga nanti kita bisa bicara lagi, Pak, untuk permasalahan yang hari ini, Pak. Bisa Pak, mungkin karena kita kan semester ini 3 minggu ke depan Pak, mungkin 1 minggu ke depan Pak, kita harus sudah bertemu lagi, kita harus sudah melakukan rapat wali murid ini, tentunya nanti mungkin Eh, eh, baik Pak, mohon maaf Pak jaringan saya Pak. Baik Pak, jadi nanti 1 minggu lagi ya Pak ya, karena kita iya sepakatkan Pak, kan baik tiga Pak. minggu lagi. Jadi 1 minggu lagi kita akan bertemu lagi, kita akan bincang-bincang lagi. Semoga nanti dari saya, dari Bapak ketemu siapa yang mau jualan di kantin. Dan nanti saya pengen dengar cerita Bapak nih 1 minggu ke depan lagi itu seperti apa gitu Pak. Dari saya Baik Pak. bincang-bincang. Baik Pak, Baik. nanti saya akan luangkan waktu untuk minggu depan Pak kita ketemunya Pak ya. Iya ya Pak, terima kasih Pak. Jadi gini Baik nih Pak Pak, ya. saya kira cukup Iya Pak. sekian ini karena selanjutnya akan ada pembelajaran di kelas lagi nih. Saya kira juga Bapak tentunya juga ada tugas-tugas lainnya seperti itu. Oh baik Pak. Terima kasih banyak Untuk Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak. gimana Rek? Iya ya. Iya Pak, jaringannya ini Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sama-sama Pak Bisa Kepala Sekolah. iya, silakan melanjutkan aktivitasnya Bapak. Baik Pak, saya
Baik Bapak, terima kasih Pak ya. Saya simpan dulu. Berapa